Saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya. Ya, bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele. Negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan. Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton yang berbahagia, serangan mematikan dari Rocky Gerung ketika dia mengeluarkan frasa bajingan yang tolol itu betul-betul tidak bisa ditangkis oleh Pak Jokowi ya, dan dia tidak mau menangkis, hanya mengatakan itu masalah kecil, saya ingin kerja. Tampaknya Rocky Gerung berhasil ya mendeteksi atau memetakan kecemasan Pak Jokowi sebagai presiden setelah kira-kira nanti lengser. Itu betul-betul secara politik Pak Jokowi tidak mempunyai perlindungan politik. Oleh karena itu dia mencoba bagaimana mengusahakan warisan yang gilang gemilang dari IKN dengan mendatangi Xi Jinping dan juga pengusaha Cina. Itu dijanjikan tanah 34.000 hektar supaya mereka berinvestasi. Tentu ini mudah diserang oleh Rocky Gerung. Itu menunjukkan Pak Jokowi sedang memikirkan nasib dirinya sendiri. Apalagi dia merapat mengendorse para Prabowo ya, merapat ke koalisi Partai Anu, kemudian mengendorse juga siapa itu Ganjar. Itu menunjukkan manuver-manuver yang secara psikologis berhasil dideteksi oleh Rocky Gerung, penuh dengan manuver-manuver kecemasan.
dan sekaligus Rocky Gerung mengirimkan satu hantaman yang mematikan. Kalau begitu caranya Pak Jokowi, berarti dia sedang memikirkan nasibnya sendiri setelah nanti lengser dan tidak memikirkan nasib rakyat seperti kita. Makanya dia bilang manuver dan kebijakan politik seperti itu adalah kebijakan yang itu bajingan yang tolol. Ini satu potret, cara memotret Rocky Gerung yang hampir sempurna. Itu karena bisa diukur dengan dua cara. Satu, Pak Jokowi benar-benar tidak mau melawan serangan yang dahsyat dari Rocky Gerung dengan frasa bajingan yang tolol itu. Dan kemudian yang kedua, tentu penjilat-penjilat orang yang berkerumun di sekitar istana itu semuanya meradangnya dan mencoba memanggil polisi untuk menjebloskan Rocky Gerung ke penjara. Tapi tentu dibela oleh mantan Kabar Eskrim yang dulu juga punya masalah, yaitu Susno Duaji, yang kata dia nggak ada pasal yang bisa dipakai untuk menjerat Rocky Gerung katanya. Dan pada titik ini Rocky Gerung berhasil menghalau langit mendung dalam politik, dalam udara politik Indonesia kita yang tampaknya suram, tapi ternyata kesuraman langit politik Indonesia itu memang diakibatkan atau dibuat oleh para elit-elit politik yang tidak memihak rakyat. Dan ini kemudian juga dijelaskan oleh Faisal Assegaf. Sebenarnya Pak Jokowi itu milik siapa katanya? Kok diperebutkan oleh Gerindra dan direbutkan oleh Prabowo dan juga diperebutkan oleh pendukung-pendukung Ganjar? Kalau dia sebagai presiden, maka saya, kata Faisal Assegaf, itu membayar pajak, dan Pak Jokowi itu digaji oleh rakyat untuk bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu tidak elok kalau partai-partai itu seperti Prabowo dan Ganjar itu PDIP itu memperebutkan Pak Jokowi. Dia milik rakyat, jadi rakyat terganggu dengan manuver-manuver politik yang masing-masing mengusung Ganjar dan Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo itu diposisikan sebagai ketua petugas partai, dia berarti orang PDIP dan tidak elok. Pak Prabowo dan Gerindra itu mencoba menarik-narik Joko Widodo sebagai petugas partai PDI untuk mendukung Prabowo. Jadi betul-betul manuver dari ikut Ganjar, partai pengusung, dan juga Prabowo dengan Gerindranya betul-betul mematikan akal sehat kita. Dan itu berarti Pak Prabowo atau Pak Jokowi sendiri betul-betul tidak memikirkan rakyat, nasib rakyat banyak, kecuali hanya ingin keselamatan dirinya sendiri dengan dia mencoba mencari perlindungan, kalau tidak ke Prabowo juga ke Ganjar. Jadi orang-orang seperti Faisal Assegaf dan Rocky Gerung itu memang diperlukan, sangat diperlukan, sangat sekarang ini untuk menghalau langit mendung. Dan langit mendung itu diciptakan oleh para elit partai politik, para petinggi-petinggi yang tidak memihak kita, tidak memihak nasib kita, bagaimana bahasa dari Rocky Gerung, tapi mereka atau Pak Jokowi dan juga partai elit politik itu memihak kepentingan mereka sendiri. Selamat berjuang Faisal Assegaf dan Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu.
Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, tuh dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan.